Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini aku sekarang ada di Sukabumi. Sebentar lagi akan bertemu dengan bapak yang dulunya guru honorer dan sekarang dikeluarkan dari sekolah dan menjadi pedagang asongan. Sempat mengajar di 10 sekolah dalam 1 bulannya, itu bisa dapat 5 juta 10 sekolah loh. Berarti satu sekolah hanya mendapatkan 500.000 rupiah. Tapi bapaknya bersyukur banget. Sekarang walaupun udah nggak kerja, jadi guru tetap mencari nafkah, mencari rezeki di jalan dengan cara berjualan gitu. Dan salutnya lagi, anaknya nggak malu dengan keadaan bapaknya. Buat kalian yang lupa sama videonya, ini videonya. Nah, putus itu kenapa, Pak? Kan itu banyak bayaran juga, kadang-kadang dibully kan, baju itu gak ganti-ganti kan ya 1 minggu, jadi kadang-kadang tidak punya olahraga, dan batik itu kadang-kadang di sekolah itu dibully, jadi anak nggak mau sekolah gitu karena merasa malu. Kadang-kadang kan nggak dikasih jajan juga, di sini juga harus jalan kaki karena waktu itu jualan hanya pendapatan 10.000, kadang 20.000 gitu untuk beli beras 1 liter, dan ikannya kadang-kadang nggak ada ikan, digoreng aja gitu. Jadi anak-anak gimana lah, susah gitu untuk mengatur keuangan gitu. Apalagi sebelum ke jalan juga kan nganggur, di situ 6 bulan nganggur, di warung juga kan numpuk utang, nggak dikasih ngutang, ya cari jalan solusinya gimana untuk cari penghasilan, ikut sama teman jualan, ya alhamdulillah walaupun 10.000 20.000 yang penting ada pemasukan gitu. Jualan asongan. Iya. Nah, itu dia videonya. Jadi ini kita mau langsung bertemu dengan bapak dan juga anaknya untuk melakukan penyerahan donasi gitu. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus. Ke Sukabumi ini udah yang keberapa kali ya? 2 kali nggak enak badan terus. Ini habis booster terus ditambah tenggorokannya gatel banget, radang tenggorokan. Tapi tetap semangat. Semangat mencari jodoh. Oh, salah. Semangat mencari kebaikan. Oke, guys, kita harus melewati rel kereta. Ini rel kereta aktif. Berbahaya. Gak boleh terlalu deket-deket, sama kayak cinta, kalau terlarang berbahaya. Assalamualaikum, Pak. Ini lagi benah-benah, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, jadi bapaknya dulu pencak silat, ngajar eskul ekstrakurikuler di sekolah. Nah, itu yang tadi aku cerita, guru honorer yang digaji 1 sekolah 500.000. Nah, bapaknya sampai 10 sekolah dikarenakan tidak cukup untuk biaya sebulannya gitu. Dan pada saat pandemi kemarin 10 sekolahnya semuanya mengeluarkan dikarenakan pandemi dan lain-lain gitu. Jadi bapaknya sempat tidak bekerja berapa bulan sampai akhirnya memutuskan untuk berjualan asongan di bis-bis. Assalamualaikum. Pak, apa kabar? Iya. Ini lagi bersih-bersih ya. Iya. Gimana, Pak? Di sini nggak apa-apa, Pak. Di sini, Pak. Ibu ada atas. Sama Bapak di sana, Pak. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Nah, oke. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, terus gimana? Dari pihak sekolah udah ada yang menghubungi lagi? Belum, ini udah 2 tahun lebih, Belum ada pemanggilan lagi? Belum, karena keputusannya kemarin sebelum puasa. Katanya bulan 3 udah mulai, tapi Omikron katanya diperpanjang, makanya tidak ada kegiatan lagi gitu.
Terus sepanjang bulan puasa Bapak juga nggak bisa kerja kemana-mana, jualan nggak bisa karena lagi puasa gitu. Jadi 1 bulan ini di rumah aja. Jadi penghasilan gimana Pak? Nggak ada penghasilan Sama sekali? nggak ada. Oke, jadi dari sekolah sampai detik ini belum ada. Aku kira udah ada Pak. Aku kira Bapak udah kerja lagi gitu. Belum, sampai sekarang belum. Kemarin juga coba temuin satu sekolah, katanya canggung Pak gitu katanya. Ini bulan puasa, mudah-mudahan selesai bulan puasa kesini aja gitu. Oh, oke. Katanya suruh setelah bulan puasa. Iya. Nah, oke. Nah, terus kondisi anak Bapak gimana sekolahnya? Alhamdulillah kemarin juga untuk beli baju, alhamdulillah ada milik dari ibu ya kemarin. Oh, alhamdulillah. Dibikin beli baju sama apa namanya itu bayaran. Alhamdulillah gitu. Cuman sisanya yang kemarin teh ada 500.000 buat listrik karena lampu ini dipindahin di biaya 500.000 gitu. Alhamdulillah gitu bisa nyala gitu semaksimal mungkin gitu. Alhamdulillah. Yang penting disyukuri aja Pak. Iya. Sekecil apapun rezeki dari Allah, dimanapun dari siapapun gitu. Karena ya cuma bisa bersyukur dan ikhlas saja ya Pak, atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ibunya gimana kondisi ibunya? Ibunya sampai sekarang juga belum pernah nengok sama anak-anaknya. Waktu video tayang? Belum pernah, mungkin dia belum pernah lihat dari video apapun, sampai sekarang belum komunikasi. Oh, belum komunikasi, nggak nyariin anak-anaknya juga? Enggak. Nah, anak Bapak gimana? Anak Bapak juga nggak mau. Yang ke Papua itu belum pulang. Makanya kemarin juga saya nangis ya, rindu sama keluarga, sama anak. Mungkin ini kelemahan seorang ayah, tidak bisa untuk merekrut anak-anaknya atau mendidik anak-anaknya, sehingga anak saya yang pertama itu lepas dari bimbingan saya sendiri. Mungkin faktor ekonomi. Jadi di Papua anak Bapak ngapain? Nggak tahu, sama temannya katanya mau kerja gitu. Sampai sekarang belum pulang. Saya merindukan gitunya udah berapa bulan gitu. Minggu kadang-kadang ingat gitu. Handphonenya nggak bisa dihubungin? Nggak ada handphone. Nggak ada handphone? Iya. Kalau misalnya anak Bapak nonton tayangan ini, namanya siapa Pak? Popi. Popi apa? Popi Remalasari. Oke. Umur? Umur 21 tahun. 21 tahun. Bapak ada fotonya? Ada fotonya juga, ada. Mungkin sih. Oke, untuk Mbak Popi, aku minta tolong kalau nonton tayangan ini, tolong segera pulang, menghubungi bapaknya. Bapaknya sangat merindukan. Seenggaknya kabarin, ya, kerja apa, di mana, lagi ngapain, kabarnya seperti apa, gitu. Karena kasihan, bapaknya jadi kepikiran. Nggak ada kasur ya Pak? Nggak ada. Oh, nggak punya kasur Pak? Belum. Ya Allah, Bapak kenapa nggak ngomong sama saya? Dua-duanya juga belum ada kasur. Nggak punya kasur. Itu nggak tahu, nggak ngelihat soalnya kondisi kamarnya, baru lihat. Kan malam. Iya, kondisinya malam. Kalau tahu saya bawain kasur dari rumah. Yang penting anak sehat aja lah. Ya Allah, Pak. Oke, insya Allah nanti kita kesini lagi. Kita bawakan kasur ya Pak ya. Itu nah, kalau anak Bapak nonton tayangan ini ya Pak. Dan aku juga minta tolong sebelumnya, tolong banget ya di-share video ini sebanyak-banyaknya, bahkan di grup Papua ya Pak. Iya. Kata
karena katanya kondisi terakhir si teteh ada di Papua. Kerja, tapi nggak tahu kerjanya apa juga gitu. Nah, Bapak ada yang mau disampaikan nggak? Tolong untuk anak Popi, ini ayah sangat merindukan. Udah sampai 6 bulan, sampai 7 bulan sekarang. Bapak sangat merindukan kalau bisa pulang. Kalau misalnya susah pulang, ada Kapolsek apapun, coba tolong Pak, minta tolong. Yakin ada jalannya, mudah-mudahan Allah bisa menuntunnya sampai kamu kembali lagi ke pangkuan ayah. Ayah ini rindu. Ayah tidak mau disumbang harta, yang penting anak kumpul semuanya. Harta itu cuma titipan, tapi anak. Kalau bisa pulang sekali lagi, ayah sangat rindu. Udah 7 bulan hampir. Kamu di mana? Ayah tidak tahu sehat atau tidaknya, makan atau tidaknya. Dan belum sampai sekarang belum ada kabar. Kalau mesilnya udah kerja, tolong kabarin ayah. Ayah ini sangat rindu sama adik-adik. Sudah menanti teteh pulang ke sini. Ayah menanti. Seandainya teteh ada informasi mau pulang, ayah akan coba hubungi aparat tersebut agar teteh pulang ke sini. Mau minta tolong juga sama Polres tempat? Mungkin untuk aparat Kapolres atau Kapolsek. Kalau misalnya ada anak saya ketemu di jalan dimanapun, tolong anterin. Namanya Popi Hermalasari, berasal dari Sukabumi, berusia 21 tahun. Anak saya berangkat 3 dengan temannya, perempuan semua. Keberangkatan yang terakhir itu adalah ke Papua. Mudah-mudahan anak saya bisa diselamatkan semaksimal mungkin apa yang diharapkan oleh saya. Terima kasih untuk Kapolres, aparat setempat. Apabila sekali lagi ketemu dengan anak saya, tolong bisa dikabari saya atau bisa diantarin ke sini. Itu semaksimal yang diharapkan oleh saya. Saya ingin ketemu lagi sama anak saya. Saya tidak perlu harta benda yang meluas, tapi mau keluarga utuh kembali. Sekali lagi semoga anaknya tergerak hatinya untuk kembali pulang. Yang pertama, apabila mungkin bekerja ya Pak ya, tolong dihubungin adik-adiknya, bapaknya juga, supaya nggak kepikiran adiknya pada kangen semua gitu. Ini kan kondisi bapaknya nggak tahu keberadaannya di mana, nggak tahu kejelasan di Papuanya di mana, ada di Jayapura, terus ada di Sorong, ada di Manokwari, kan Papua itu luas gitu. Jadi semoga sekali lagi anaknya nonton tayangan ini, dan tolong juga disebarluaskan untuk kalian para orang baik dengan menggunakan sosial media yang bijak. Dengan cara apa? Men-share video ini agar bermanfaat. Nah, jadi kurang lebih sudah menghilang 7-8 bulan. Iya. Waktu terakhir itu izinnya apa Pak? Cuma bilang mau kerja tok? Mau kerja. Bawa iya. baju semua? Enggak, cuman bawa baju yang dipakai. Bawa baju yang dipakai doang Pak? Oh, bawa ada uang waktu itu? Waktu itu ada uang 5.000 ngasih saya. Cuma punya 5.000. 5.000 aja? Dianya pegang uang nggak Pak? Nggak pegang uang. Nggak pegang uang sama sekali? Bapak udah coba cari kemana aja? Udah ke Jakarta sama teman, ditanya-tanya nggak ada. Nggak ada? Iya. Terus? Sama Bogor, dulu mau kabarnya bilangnya pertama itu mau ke Bogor. Udah di Bogor ditanya lagi nggak ada. Ada di Jakarta, ditanya di Jakarta nggak ada. Terakhirnya itu ke Papua katanya berangkat.
Nggak tahu ya kerjanya apa ya kalau gitu kan, nggak jelas gitu, maksudnya kerjanya di bidang apa gitu, di bidang apa, mungkin di restoran atau di mana gitu. Ya takutnya kenapa kan perempuan itu. Iya perempuan, betul Pak. Yang keduanya pengalaman dan wawasannya belum Ada. Iya belum ada. Umur berapa Pak? Waktu ngangkatnya usia 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Sabar ya Pak ya. Insya Allah mungkin ini ujian yang paling berat untuk saya. Karena apa? Karena nggak dipisahkan dengan keluarga satu ibunya, yang kedua anak yang paling besar. Tidak ada lagi. Kalau harta saya mungkin sedikit-sedikit walaupun susah dan sulit itu bisa, tapi untuk dipecahkannya keluarga itu sulit rasanya. Siang malam kepikiran, nggak bisa tidur kemana, terus ada informasi terus diprosesnya dicari. Sampai terakhir ini ke Jakarta, 3 hari ke Jakarta cari-cari nggak ada gitu. Yang di sini juga terus ada ayahnya, jadi kadang-kadang pulang lagi kerja lagi. Mudah-mudahan aja ada informasi sampai sekarang di mana sih kakaknya tersebut. Amin. Amin. Nah, tadi kembali lagi flashback. Aku kaget banget. Tadi pas nggak sengaja buka kamar, terus lagi nyari foto tetehnya, nggak ada kasur. Pak. Nggak ada, nggak punya kasur. Dari dulu? Dari dulu. Iya, dari dulu. Sekarang mah ada tilam sedikit-sedikit. Kalau dulu mah waktu usia masih kecil, karena itu pakai baligo. Baligo tuh apa? Bender. Ya, Oh, untuk, bender. iya, yang di jalan-jalan di Pangpang udah bekas diambil dulu mah. Ya Allah, Bapak. Jadi dari dulu nggak punya kasur? Ya, nggak ada kasur. Makanya sekarang apa namanya, karpet Palembang gitu, Iya. yang ada busanya dikit-dikit itu loh. Kita alhamdulillah kalau di sini mah, kalau yang ini mah hanya setengahnya aja udah putus setengah. Apanya Pak? Alasnya gitu. Kalau bisa dilihat juga boleh. Apa tuh Pak? Semuanya. Jadi nggak ada kasur spring bed Pak, busa? Belum ada. Belum ada, belum pernah punya. Belum. Yang kalau yang satu ini kasur Palembang ya Pak? Ya, kalau ini mah ada tebal sedikit. Oke guys, aduh, aku nggak tahu nih kalau Bapak nggak punya kasur, karena waktu datang ke sini itu pertama malam, terus kita fokus tertuju sama ceritanya Bapak mengenai guru honorer yang gajinya 500.000 ya Pak? Ya, per bulan. Per bulan di satu sekolah, sampai Bapak kerja di 10 sekolah. Iya. Itu mendapatkan 5 juta rupiah ya Pak? Iya. Pandemi kemarin Bapak sudah dihentikan sementara ya, dan sama sekali tidak ada keringanan ya Pak untuk biaya per bulan dan lain-lain. Jadi benar-benar diputus tak gitu ya Pak. Iya. Jadi ya Bapak harus mencari uang kan gitu. Jadi dengan cara apa? Bapak berdagang Permen jahe, jualan Permen asongan jahe. di bis. di bis, permen jahe asongan. Nah itu kan untungnya nggak seberapa ya Pak? Ya, Paling untung berapa sih Pak? 20.000 kadang 15.000. Itu masih kotor kan Pak? Iya. Untungnya Bapak tidak ngerokok dan ngopi gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi ya Bapak bisa kumpul-kumpulin ya? Iya, sedikit-sedikit buat anak.
Dan sedihnya lagi pas terakhir aku datang ke sini, bapak bilang udah makan belum? Nanti makan pakai apa pak? Pakai abon yang 1000-an. Abon 1000-an guys, yang ada di warungnya pak. Iya. Oke guys, jadi makanya aku minta tolong sama kalian para orang baik di luar sana, yuk bantu viralin videonya. Viralin bukan untuk saya kok ya, viralin untuk bapaknya mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya bapak gitu, karena selama ini belum pernah dapat bantuan dari pemerintah. Jadi katanya negara udah merdeka, Indonesia udah merdeka, tapi masih banyak orang-orang yang membutuhkan di luar sana, termasuk ya kondisi bapak sekarang gitu. Alhamdulillah bapak sudah punya rumah, tetapi untuk per bulannya bapak harus berjuang mati-matian untuk menghidupi anak-anaknya gitu. Sempat putus sekolah anaknya yang 2 ya pak. Iya. Terus 2 lagi tidak mampu untuk membeli seragam baru, bayangin coba. Makanya untuk kalian nonton tayangan ini mungkin masih sekolah pelajar, saya cuman nitip pesan tetap bersyukur apapun itu keadaannya. Kadang ketika kalian ngeluh sama orang tua kalian gini-gini, sedangkan orang tua kalian berjuang mati-matian untuk biayain kalian ongkosnya, makannya, bajunya, karena banyak banget pengeluaran untuk ngehidupin anak-anak ya. Ini saya bicara sebagai orang tua, karena saya melihat banget perjuangan ayah saya waktu saya SMP. Ketika diberikan cobaan oleh Allah, ayah saya berjuang mati-matian untuk menghidupin saya dan kakak saya waktu itu. Sampai saya berjualan kue ke warung-warung. Mungkin banyak yang nggak percaya di sini, tapi saya pernah merasakannya. Namanya hidup naik turun. Saya pernah di atas, terus tiba-tiba Allah menguji saya ada di bawah. Ya harus bersyukur tetap. Makanya kecil saya sempat merasakan pahit, tapi dari kepahitan itu yang membuat saya kuat sampai sekarang. Dan makanya saya selalu bilang, jadi orang nggak punya itu nggak enak. Betul ya Pak? Iya. Kenapa coba kalau saya tanya Bapak? Contohnya seperti ini ya, garis besarnya mengapa saya cerai sama ibunya, itu faktor ekonomi. Karena per bulan itu cuma 500.000, sedangkan biaya 500.000 berarti satu harinya 15-16.000 ya, sedangkan biaya untuk makan 20.000. Maaf Pak, ya. Jadi istri saya meninggalkan anak-anak dan saya gitu, karena mencari materi, katanya lebih baik cari yang kaya daripada kamu mah miskin. Tinggalin dan nikah lagi. Ini faktor ekonomi gitu, tapi anak-anak sabar sampai sekarang pun. Teman-temannya pada bilang udah beli baju apapun, ini mah jangan ini. Nah, sampai sekarang Bapak belum bisa belikan baju. Jangan pikirin baju, yang penting makan dulu Pak. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Kalau buat saya pribadi, susah itu nggak enak. Kenapa sih nggak enak? Karena kita nggak bisa ngasih orang. Ya, jangankan buat orang, buat diri sendiri aja susah ya Pak. Iya. Saya sedih ketika saya pernah merasakan keadaan jatuh, saya susah. Terus saya berjuang bahasa kasarnya untuk hidup saya, dan pada saat orang minta tolong, dan itu benar-benar saya pengen banget nolong karena keadaan yang benar-benar memprihatinkan, tapi saya nggak bisa nolong karena buat saya aja itu untuk berjuang aja saya harus pakai kaki setengah bahasa kasarnya ya, dan ini harus nolong orang itu saya nggak bisa. Saya cuma bisa mendoakan semoga ya Allah diberikan jalan keluar, diberikan kelancaran dalam kehidupan di dunia ini gitu. Hanya bisa berdoa doang untuk orang lain. Ingin disampaikan untuk pemerintah atau Mensos, itu kan ada segelintir bantuan seperti kopi, beras, sembako sampai puluhan tahun sekarang. Bapak nggak pernah. Iya, makanya tadi saya udah mengajukan terhadap RT dan RW gitu. Mengapa orang-orang yang punya gaji tetangga saya dapat? Iya. Malah Bapak yang sekarang nggak kerja malah nggak dapat. Ini aparat desanya juga harusnya tergerak nih hatinya. Masa warganya ada yang kesulitan nggak tahu? Apa tutup mata Pak? Gitu. Jadi harus dijelaskan juga
Kenapa orang yang membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan, tapi orang yang mampu malah mendapatkan bantuan? Mampu dalam kategori apa? Mampu beli beras, mampu untuk nyekolahin anak. Loh ini loh, beli beras aja nggak mampu, nyekolahin anak aja ngos-ngosan ya Pak, bahasa kasarnya. Masa nggak dapat bantuan? Iya, ini desa apa Pak? Desa Karangtengah. Karangtengah? Iya. Terus? Kecamatan Cibadak. Kecamatan Cibadak, Sukabumi. Jadi Pak Lurah ya, Pak RT, RW setempat, aparat desa dan lain-lain, tolong sekali lagi bantuannya. Dan buat yang penonton saya yang sayang dan peduli sama orang-orang yang membutuhkan, yuk pakai sosial media yang bijak dengan cara apa? Di-share videonya sebanyak-banyak supaya viral. Ya, masa yang ngebantu-bantu gini nggak viral? Yang butuh bantuan ini nggak viral, giran yang joget-joget, yang pamer-pamer malah viral. Saya nggak butuh untuk diri saya cuma butuh hak bapaknya dibantu oleh pemerintah. Hak asasi manusia apa? Jangan lupa, fakir miskin, orang telantar dipelihara oleh negara gitu. Jadi semoga sekali lagi dengan adanya tayangan ini, pemerintah dan aparat desa bisa melihat ya, pakai kedua mata, melihat dengan kondisi bapak saat ini membutuhkan pertolongan kita semua, dari pemerintah juga, dari aparat desa juga, dari relawan juga, tetangga juga. Jangan tutup mata, tetangga juga harus membantu bergotong royong gitu. Jadi bukan cuma satu aja yang bergerak, saya doang yang bergerak ya akan berat, tapi kalau misalnya kita semua yang bergerak itu insya Allah akan ringan. Jangan pernah takut untuk sedekah, sedekah nggak bikin kita miskin kok. Ya, sedekah semampu kita, sesuai dengan porsinya. Kalau porsi kalian cuma mampu memberikan misalnya 20.000, ya berikan gitu. Daripada udah nggak memberikan terus nyinyir juga, itu nggak boleh ya. Sekali lagi saya juga cuma relawan sosial yang banyak juga yang kita bantu, bukan cuma Bapak, tapi orang-orang di sekitar kita. Nggak cuma puluhan, bahkan ratusan. Jadi kita punya keterbatasan dalam membantu orang supaya rata ya gitu. Alhamdulillah ini pertemuan yang kedua ya Pak. Iya. Pertemuan dan saya juga ingin menyindir terhadap Pemda atau pengurus IPSI setempat, bahwa saya selama ngajar di sekolah itu banyak prestasi yang diraih mengharumkan nama baik khususnya wilayah Kecamatan Cibadak dan Kabupaten. Ketika saya jatuh seperti ini nggak ada yang datang ya Pak. Nah itulah semaksimal mungkin kalau bisa lihatlah gitu ya. Karena apa? Karena mengharumkan nama baik itu istilahnya perjuangan. Yang tidak sia-sia. Sampai tingkat Jawa Barat dari tahun 2007 sampai 2018 kemarin. Ya semoga ya Pak, semoga yang tadi Bapak sebutkan, aparat-aparat dari Pemda, dari Kemensos, dari pemerintah, aparat desa dan lain-lain bisa melihat video ini dan tergerak hati nuraninya untuk melihat kondisi Bapak di sini seperti ini. Maaf sekali, listrik aja baru kemarin ya Pak? Ya baru kemarin, alhamdulillah. Baru kemarin pada saat saya datang, alhamdulillah saya ada rezeki, saya berikan sama Bapak gitu. Untuk beli seragam juga, bayarin sekolah anaknya juga, alhamdulillah bisa bermanfaat gitu. Ini saya senang banget ketika kita berikan bantuan tepat sasaran. Ini insya Allah yang kita siarkan benar-benar tepat sasaran. Ketika saya mengopen donasikan, insya Allah saya akan bertanggung jawab, bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Dan bapaknya benar-benar harus kita bantu nih ya gitu. Jadi berapapun nominalnya, kalau kalian bilang teh boleh nggak ngasih segini, berapapun ya, Bapak aja makan pakai abon aja 1.000 ya Pak, udah bersyukur loh. Coba 1.000 perak, bayangin. Yang penting kalau Bapak ada nasi ya Pak. Ya penting nasi, yang penting itu. Kalau misalnya nggak ada abon juga, ada ya garam juga itu. Enak ya pakai ditutup garam. Ya Allah. Nah, oke guys, kemarin kita sudah melakukan open donasi untuk Bapak selama 4 harian atau 5 hari. Jadi donasi yang terkumpul rupiah. Pas ini donasi yang terkumpul 4 juta rupiah ya Pak. Kita sampaikan amanahnya. Alhamdulillahirobbilalamin, Gusti ya Allah.
baik anak-anak buat lebaran yang dinantikan ya Allah. Amin. Ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat dan kepercayaan pada kami dan keluarga kami melalui orang yang baik yang di depan kami ini ya Allah. Mudah-mudahan orang yang baik seperti mereka yang di depan kami ini diterima amal ibadahnya. Amin. Ditempatkan pada tempatnya ya Allah, diberi kemudahan dan kelancaran di keselamatan dunia wal akhirah ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. But oh, how I wish that things were different. Oh, how I wish that things could change. Terima kasih Ibu atas segala bantuannya. Mudah-mudahan ini uang manfaat untuk menghadapi Lebaran. Karena anak-anak kemarin juga mudah-mudahan ini bisa kembali baju, mohon lebih ini cukup. Kalau dikumpulkan ini setahun juga belum pernah pegang uang sebanyak ini. Sekali lagi saya ucapkan makasih banyak untuk para orang baik yang sudah turut serta membantu kondisi Bapak. Dan nanti pada video ini tayang ini tanggal 26 April 2022. Jadi kalau kalian pada saat video ini tayang terus nanya, Teh Novi masih open donasi nggak? Masih ya. Jadi nggak usah takut, ini kita kasih 100% sama Bapaknya. Jadi nggak ada potongan sama sekali karena niat kita benar-benar ingin menyampaikan amanah kebaikan kalian. Gak mungkin dong kalian dari Malaysia, dari Singapura, dari Hong Kong, Taiwan mau datang ke sini untuk menyerahkan donasi kalian, kan jauh posisinya. Nah, ini adanya kita sebagai perantara untuk menyampaikan nominal berapapun yang penting kalian ikhlas dan akan kita serahkan 100%. Karena di akhir video akan kita cantumkan nama dan nominal untuk kalian para orang baik yang sudah berdonasi gitu. Kalian transfer 4 juta, ya kita kasih 4 juta gitu. Jadi semoga sekali lagi adanya tayangan video ini kalian jangan lupa bersyukur ya sama hidup kita yang kita miliki saat ini, bukan hidup orang lain. Kalau kita ngelihat hidup orang lain gak akan ada puasnya gitu. Jadi tetap bersyukur atas hidup apa yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa tetap berbagi. Ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara ya, kita akan kekal dan abadi di akhirat kelak. Jadi jangan lupa berbagi untuk membantu orang-orang di sekitar kita, karena kita nggak pernah tahu pada saat di akhirat kelak siapa orang yang menolong kita nantinya. Is there anybody out there? Semoga banyak para donatur lainnya yang masih ingin berdonasi. Silakan hubungi admin kita di nomor sini dan insya Allah akan segera kita sampaikan ke Bapaknya gitu. Tapi dicek juga kondisinya nanti kapannya, yang jelas setelah Lebaran karena ini masih puasa ya Pak ya. Jadi insya Allah bisa bermanfaat. Dan untuk kasur nanti kita belikan ya Pak. Jadi Bapak nggak usah mikirin kasur lagi, nggak usah beli juga pakai uangnya. Itu kasur nanti insya Allah kita belikan kasurnya. Sama-sama. Karena kita sama sekali nggak tahu, kalau tahu kita beli kasur in the box yang spring bed gitu. Jadi biar bisa dipakai dan itu nyaman banget gitu, daripada karpet itu kan sakit gitu, terus takutnya juga bisa paru-paru basah dan lain-lain. Terima kasih banyak sekali lagi ya Pak. Sama-sama, terima kasih Bu atas segala bantuan. Sama-sama. Sehat-sehat, salam buat anak dan keluarganya. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi untuk kebutuhan Bapak ya, dan untuk baju Lebaran. Ini karena mau Lebaran. Terus kalau anak kecil kan harus ya Pak beli baju Lebaran. Kalau kita yang sudah dewasa mah nggak perlu lah gitu. Ini juga udah pikirannya udah dewasa, yang cuman yang kecil yang usia 7 tahun. Yang belum ngerti. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon doanya ya. Kita diberikan kesehatan, ini aku lagi batuk. Mohon doanya kita diberikan kesehatan bersama tim semua, terus diberikan kemudahan dalam kemanapun kita, mau ke Jawa Timur, ke Palembang, kemanapun. Jadi langkah kita dimudahkan, jadi kitanya juga bisa leluasa untuk membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Itu aja poinnya. Oke, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan guys, dimanapun itu. Bye guys. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing?
soul.